Halo guys, apa kabar semuanya? Kan lagi viral nih ya, seorang jemaah dari Gunung Kidul ya, si Mbah yang mengatakan sudah menelpon Allah langsung. Ajaib. Menelpon langsung Allah guys, nanyakan kapan perihal hari raya Lebaran sholat Idul Fitri. Yang kata si Mbah saya itu bertelepon langsung ya, bertelepon langsung terus menyatakan Allah itu bilang Jumat 5 April 2024 untuk melaksanakan sholat Idul Fitri semuanya. Waduh, ajaib nih Mbah nih. Mau bilang umur segini lagi lucu-lucunya, nanti kayak mana gitu. Oke, mari kita simak. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu salahnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Kalau ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa urusan ingsun Gusti Allah. Di mana-mana ini viral, di TikTok apalagi ini jadi komen para netizen lah. Kok iso Simbah nelpon Allah? Piye carane? Bahkan ada yang berkomentar, ada yang tahu Simbah pakai kartu perdana apa dan tower signalnya di mana. Oke, kita dengar simak dari salah satu YouTubers yang menanggapi hal ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Heri Pras. Kita simak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan mengupas lebih tuntas lagi mengenai Mbah Benu ya. Mbah Benu yang kemarin mengaku nelpon Allah untuk menentukan kapan dan hari apa, tanggal berapa untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan di situ beliau bukan hanya sekedar memberikan pernyataan kalau dia itu sudah menelpon Allah perihal perkara sholat Idul Fitri itu, tetapi dia mengatakan marilah kita di Indonesia ini tidak perlu gontok-gontokan untuk berbeda faham atau berbeda keyakinan perkara puasa dan lain sebagainya ini. Dan di sini teman-teman, saya pribadi sebagai orang yang selama ini meneliti ya, mencari informasi mengenai aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Baru kali ini saya melihat aliran-aliran yang aneh-aneh seperti ini. MUI diam, tidak memberikan komentar ya, malah dijaga oleh Banser. Padahal ketika Panji Gumilang, ini Panji Gumilang nih, perihal apa namanya tuh, tafassahu fil majalis, yang dimana saf salat mereka itu renggang-renggang, itu jadi permasalahan nasional teman-teman. Ya, sampai-sampai banyak bantahan mengenai perkara tersebut teman-teman. Dan sekarang ketika Mbah Benu ini viral, belum ada tanggapan sama sekali dari MUI, Kementerian Agama atau apapun itu. Ya Allah, mari kita dengar seperti apa pengakuan dari Mbah Benu ini yang menyatakan sudah menelpon Allah katanya. Dapat dari mana nomor teleponnya dan bagaimana ucapan Allah sampai-sampai dia mendengar langsung suara Allah tersebut. Sedangkan Nabi Muhammad saja untuk mendapatkan wahyu nunggu malaikat Jibril yang diutus. Oh, ini spesial, bisa telepon-teleponan. Kemana MUI? Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Oke. Satu salahnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5. Ratusan jemaah pengikut Raden Ibnu Hajar. Jadi Allah langsung yang berbicara kepada Mbah Benu ini ya teman-teman. Allahu Akbar. Kadang kita melihat fenomena-fenomena seperti ini tuh geli ya, geli. Dimana orang yang seperti ini mengaku-ngaku berbicara dengan Allah, mendengar wahyu dari Allah langsung, bahkan sampai nelpon dan didengar langsung oleh dia suara Allah. Kemarin saja ketika saya membahas siapa namanya Buya Uci, saya membahas pernyataan Buya Uci yang dimana dia bercerita tentang siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merogoh sukmo, entah merogoh sukmo atau bagaimana. Intinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu masuk ke dalam kuburan dan di alam kubur berbicara dengan siapa? Dengan Mungkar Nakir. Ya, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nih. Ya, cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih saya tentang teman-teman. Ketika dia berbicara dengan malaikat Mungkar Nakir, ketika hendak mau memukul, gadahnya diambil oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bilang, sampaikan kepada Allah, ini muridku, jangan lihat muridku, lihat aku gurunya katanya. Terus Mungkar Nakir pergi ke Allah teman-teman dan mengadukan kepada Allah apa yang disampaikan oleh siapa namanya? Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar suara Allah, siksa. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mendengar kalimat siksa dari Allah,
Saya menentang cerita itu, tidak percaya terhadap cerita itu. Tiba-tiba ada orang mengaku telepon-teleponan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdiskusi di situ dengan Allah. Ya Allah, kapan ini Lebaran? Kapan ini kita menegakkan Idul Fitri, salat Idul Fitri? Kata Allah, tanggal 5 April. Waduh. Mulai kapan Allah Subhanahu wa taala bicara langsung dengan hambanya? Ini sesuatu yang aneh nyeleneh. Ini sesat. Kalau tidak mau menyatakan ini sesat, dari mana kita bisa tahu kalau dia berkomunikasi dengan Allah? Mendengar suara Allah. Ilham, bisikan. Ada malaikat Jibril turun ke dia. Dia jelas sendiri teman-teman ngomong ke Allah. Dan Allah menjawab omongan dia secara langsung. Dia dengar. Akhirnya apa? Dia melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari kemarin. Na'udzubillah min dzalik. Allah bilang tanggal 5 April. Coba kita simak lagi. Seperti apa pernyataannya? Ya Allah, geli saya ya sebenarnya. Saya tidak pakai perhitungan. Tuh. Saya telepon langsung kepada Allah Telepon Ta'ala. langsung. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Ngeri. Satu salahnya kapan? Ya Allah. Allah Ta'ala ngendika tanggal 5. Ratusan jemaah pengikut Raden Ratusan Ibnu jemaah. Hajar Soleh Pranolo atau yang dikenal Mbah Benu mengikuti sholat Idul Benu. Fitri di sejumlah tempat di Gunung Kidul daerah Benu. Istimewa Yogyakarta. Di antaranya di kediaman pimpinan jemaah Masjid Aulia di Allah. Kapanewon, Panggang. Mbah Benu sendiri yang bertindak sebagai imam dan khotib. Dalam khotbahnya, Mbah Benu mengajak jemaahnya menjaga persatuan dan kesatuan meski berbeda dalam perayaan Idul Fitri. Usai sholat Id, kemudian digelar halal bihalal antar jemaah. Jemaah Masjid Aulia juga telah mengawali 1 Ramadan 1445 Hijriah pada 7 Ngeri ya. Maret lalu atau 4 hari lebih awal dari penetapan pemerintah Indonesia. Ngeri teman-teman. Aduh, ya Allah, ya Allah. Di Indonesia ini gak ada putus-putusnya aliran-aliran aneh nyeleneh. Selalu bermunculan. Karena apa? Masyarakatnya banyak yang awam dan banyak yang mudah dibodoh-bodohi. Banyak mudah percaya. Jangankan kepada Mbah Benu. Ya, yang jelas-jelas Mbah Benu ini waras yang mungkin hanya pikun, teman-teman. Kepada siapa namanya itu? Kemarin yang heboh itu naik macan putih. Siapa dah lupa itu. Joko Kendil. Nah, kepada Joko Kendil saja banyak yang percaya. Sampai datang ke Joko Kendil, minta tangannya Joko Kendil tuh dicelup-celupin ke air berkah, teman-teman. Allah, ya Allah, ya Allah. Indonesia. Kebanyakan orang-orang kita ini sangat mudah untuk dibodoh-bodohi. Dan apabila ada orang-orang yang mengajak kita untuk berpikir cerdas, berpikir kritis, berpikir logis, malah dituduh Wahabi. Wahabi si paling salah dan mereka si paling benar, si paling lurus. Allah. Ya udah teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan teman-teman. Intinya ini, kalau menurut saya ini adalah aliran yang aneh jeleneh, arahnya kepada sesat dan menyesatkan. Dan ternyata simbahnya minta maaf, katanya hanya istilah. Kalau ini bukan menelepon langsung, hanya perjalanan spiritual lah. Pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya hanya istilah, dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Nah, itulah ya dari pernyataan Simbah. Bagaimana komentar kalian? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Ya, Mbah, wis sehat-sehat Mbah ya.